Kata para ulama, jamaah ini yang sunnah meninggalkan tempat sholat itu ketika imamnya berdiri baru jamaahnya berdiri pergi dari situ. Bukan pergi duluan makmumnya. Kalau pergi duluan itu meninggalkan sunnah. Mengapa begitu? Di dalam Sahih Bukhari ada bab, Imam Bukhari menulis babun tidharin nas qiyamal imam al-alim. Kata Imam Bukhari, para sahabat itu dulu menunggu Rasulullah mau berdiri dari sholat berjamaah. Kalau Rasulullah dah selesai zikir berdiri, baru para sahabat berdiri. Gak pergi duluan. Karenanya kata para ulama, makmum itu yang baik, yang sunnah, meninggalkan masjid ketika imam berdiri. Jangan ditinggal duluan. Makmumnya 3 orang Wahabi semua. Imamnya baca zikirnya keras. Begitu menoleh ke belakang nggak ada jamaahnya. Gimana kira-kira kecewanya? Kan kacau masjidnya kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Para asatidz, para buya, para tuan guru yang saya muliakan, saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, saudara imam, semuanya yang saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia yang hadir pada kajian kuliah subuh pagi kali ini yang juga saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama kali saya silaturahmi dengan saudara-saudara di Masjid Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita menjadi pertanda besok kita berjumpa di akhirat bersama baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, tajuk yang kita bicarakan pagi kali ini adalah tentang mengokohkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengokohkan itu artinya menguatkan. Mengapa perlu dikuatkan akidah Ahlus Sunnah? Sebenarnya kalau akidah Ahlus Sunnah ini paling kuat. Yang kuat Ahlus Sunnah. Di luar Ahlus Sunnah itu tidak kuat. Yang perlu dikuatkan itu kita sebenarnya. Kita sendiri yang pengikut Ahlus Sunnah ini perlu dikuatkan. Mengapa perlu dikuatkan? Karena akhir-akhir ini agak goyah, agak lemah. Lemahnya mengapa? Ya karena digoyang oleh kelompok lain. Ada kelompok yang coba menggoyahkan. Ceritanya begini, Islam ini sejak pertama kali disebarkan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia, adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama dari Asia Tengah, dari India, dulu yang menyebarkan ini para sayyid. Sayyid ini keturunan Nabi SAW. Waktu itu masih belum ada istilah Habib. Istilah Habib ini belakangan. Sayyid dari Yaman yang alim, yang soleh dipanggil Habib. Kalau dulu Sayyid. Sayyid dari India itu datang menyebarkan Islam mulai dari Aceh
Sumatera, Jawa, terus ke Indonesia Timur. Nah, di antara anak cucu Sayyid ini yang menetap di Pulau Jawa disebut dengan Wali Songo. Sebenarnya dari leluhurnya itu memang ya rutenya dari Aceh terus ke timur, Wali Songo, karena memang satu rute Indonesia. Nah, Islam ini sejak awal mula disebarkan kepada bangsa kita memang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mengikuti mazhab Imam Syafi'i, akidahnya Imam Asy'ari, tasawufnya Junaid al-Baghdadi. Kalau tarekatnya, kalau orang Riau tarekatnya Naqsyabandiyah Khalidiyah. Orang Riau, Sumbar, Sumut sampai Aceh Naqsyabandiyah Khalidiyah. Kalau yang daerah timur ada yang Naqsyabandiyah, ada yang Qadiriyah Naqsyabandiyah, ada Naqsyabandiyah Mulhariyah, ada Naqsyabandiyah saja, ada yang Qadiriyah, ada Syadziliyah dan lain-lain. Kalau saya sendiri tarekatnya Syadziliyah. Ini sejak awal. Ini Ahlus Sunnah. Nah, kemudian belakangan ini muncul yang namanya Wahabi. Jadi Wahabi ini muncul di negeri kita, termasuk di Riau. Dan di Riau ini luar biasa Wahabi ini aktif. Mereka punya beberapa lembaga bangunan yang besar-besar di Riau. Tapi cuma bangunannya yang besar. Kalau penduduknya mayoritas tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi itu. Nah, kita ini yang Ahlus Sunnah, yang kita yang asli ini. Dasarnya mana kalau kita asli ini Ahlus Sunnah wal Jamaah? Banyak kalau dasarnya, kalau dalilnya. Saya mau bercerita satu dalil aja. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak akan menghimpun umatku di atas kesesatan. Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Artinya apa? Kalau umat Islam, maksudnya para ulama itu bersepakat, berijma, itu pasti benar, tidak akan tersesat. Ini menjadi dalil bahwa ijma itu termasuk dalil dalam agama. Dan Ahlus Sunnah ini memang konsisten istiqomah mengikuti ijma ulama. Kalau kelompok sebelah yang bukan Ahlus Sunnah itu banyak melanggar ijma. Itu kelompok Wahabi. Kelompok Wahabi ini kalau di Riau ada yang disebut RJ, ada yang disebut AD, terus apa lagi? Lembaganya itu yang lagi dibangun di daerah Panam, di daerah mana itu mereka. Jadi ketika umat Islam ini bersepakat, ijma itu pasti benar. Kalau umat Islam ini berbeda-beda, maka yang benar yang mana? Yang menjadi standar kebenaran yang mana? Dalam hadis ini dikatakan, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil a'dham. Apabila kamu melihat perbedaan pendapat, banyak pendapat berbeda-beda, maka berpeganglah kamu pada golongan mayoritas. Kalau pendapat berbeda-beda, berpeganglah pada ajaran yang menjadi pegangan mayoritas umat Islam. Nah, di dalam hadis ini ada rambu-rambu, ada standar dari baginda Rasulullah SAW. Apa? Ketika terjadi perbedaan pendapat, kita lihat mana golongan mayoritas. Nah, mayoritas ini yang benar. Jadi mayoritas ini saudara bisa menjadi rambu-rambu, bisa menjadi standar kebenaran di dalam Islam. Mengapa mayoritas menjadi standar? Karena mayoritas ini banyak ulamanya, dan ulamanya istiqomah menjaga umatnya agar tidak terjerumus dalam ajaran kebatilan. Karenanya kelompok mayoritas ini kuat.
Karena kelompok mayoritas ini kuat, kelompok minoritas takut. Wahabi ini kalau di YouTube atau di majelis-majelis mereka kalau bicara garang, bid'ah, syirik, kafir, suka membid'ahkan. Tapi begitu ketemu dengan kita langsung ciut nyalinya. Gak berani, diajak ketemu gak berani saudara. Saya ini beberapa kali diundang ke daerah-daerah mau debat dengan Wahabi. Begitu datang ke daerah itu, Wahabinya dicari di rumahnya gak ada. Sampai mereka suruh keroyok, diundang di Manado. Wahabinya 5 orang, ustadznya di sana. Hari H dicari ke rumahnya masing-masing, saya sendirian, gak ada di rumahnya. Kata istrinya keluar kota. Nah, mengapa begitu? Gak kuat dasarnya. Mayoritas ini dasarnya kuat. Apa ajaran mayoritas? Ajaran mayoritas ini banyak sekali ya. Mayoritas umat Islam yang ahlus sunnah. Misalnya ya kalau sholat, kita ini kalau sholat habis sholat subuh dan sholat yang lain biasanya baca zikir keras. Itu ahlus sunnah. Kalau Wahabi biasanya zikirnya sendiri-sendiri. Kalau Wahabi yang jadi imam, begitu assalamualaikum, imamnya menghadap kepada jamaah, lalu bibirnya gerak-gerak. Kita gak dengar baca apa dia. Karena makmumnya gak dengar, jamaahnya bingung. Mau baca apa ini? Akhirnya tolah-toleh. Siapa kira-kira di antara jamaah yang turun duluan? Kalau ada yang turun duluan, yang lain siap ikut turun, termasuk imamnya. Itu namanya turun berjamaah. Kalau aswaja itu beda. Aswaja ini habis sholat zikirnya keras. Karena zikirnya nyarik, dibid'ahkan sama mereka. Zikir jahar, keras, habis sholat bid'ah. Kita jawab, siapa yang bilang bid'ah? Gak benar bid'ah. Mengapa gak benar? Rasulullah SAW setiap selesai sholat zikirnya keras. Hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Al-Baihaqi, riwayat At-Tabrani. Dari Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma, Abdullah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi yaqul bi sautihil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah SAW apabila mengucapkan salam dari salatnya, maka beliau berzikir dengan suara paling keras. Jadi Rasulullah ini selaku imam salat zikirnya paling keras. Karenanya jangan coba membid'ahkan zikir keras. Rasulullah keras zikirnya habis sholat. Itu dalil pertama. Dalil kedua, di dalam kitab-kitab hadis, bacaan-bacaan zikir Rasulullah disampaikan oleh para sahabat. Rasulullah habis sholat baca ini, Rasulullah habis sholat baca ini. Coba kita pikir, para sahabat itu tahu bacaan zikir Rasulullah habis sholat. Kira-kira Rasulullah bacanya pelan apa keras kira-kira? Keras kan? Coba Rasulullah pelan, gak tahu kan orang. Ini sahabat itu tahu, berarti keras. Makanya jangan dibid'ahkan zikir keras. Begitu dalil ini disampaikan, apa kata mereka? Mereka ngeles, gak bisa jawab ngeles. Ya gak apa-apa kalau imam zikir keras. Terus jamaahnya gak boleh. Mengapa gak boleh? Bid'ah katanya. Loh, Rasulullah gak pernah bilang bid'ah. Ingat ya, yang boleh keras saya aja imam, kamu makmum gak boleh. Gak pernah bilang begitu. Mereka ini ya ngarang-ngarang ajaran agama. Dan di dalam kitab-kitab hadis, misalnya riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, semuanya meriwayatkan para sahabat itu zikirnya keras. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, hadis riwayat Bukhari, inna raf'as saut bidzikri
hina yansharifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat 5 waktu itu berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Para sahabat itu keras juga. Gak pelan sahabat, keras. Imamnya zikir keras, makmumnya juga keras. Keras semua zikirnya. Begitu disampaikan dalil ini, ngeles lagi mereka. Apa kata mereka? Oh, kalau begitu gak apa-apa keras. Terus, tapi jangan seragam yang dibaca. Yang baca beda-beda katanya. Loh, kenapa kalau bacanya sama? Bid'ah katanya. Siapa yang membid'ahkan? Ya mereka juga yang membid'ahkan. Para sahabat itu tahu bacaan zikir Rasulullah. Padahal mereka zikirnya keras. Kira-kira kalau para sahabat itu tahu zikirnya itu sama-sama apa gak sama? Coba zikir tadi, imamnya keras, jamaahnya keras suaranya. Yang dibaca beda-beda. Kira-kira tahu bacaan imam? Gak tahu, dulu belum ada pengeras suara. Sekarang ini udah ada pengeras. Kemudian apa lagi katanya? Habis sholat gak boleh berdoa. Doa habis sholat bid'ah. Loh kok bid'ah ini perintah Al-Quran? Di dalam Al-Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Kalau kamu sudah selesai, kamu yang semangat. Dan pada Tuhanmu kamu memohon. Ini kata para sahabat. Ini selesai sholat, kita ini yang semangat berdoa pada Allah. Ini doa habis sholat, gak bid'ah. Yang bid'ah itu Wahabi. Kok bid'ah? Orang Wahabi bermakmum di masjid kita, lalu imamnya zikir keras. Apa yang terjadi? Langsung mukanya merah, emosi, meninggalkan tempat. Itu kalau jamaahnya ramai gak apa-apa, ditinggalkan di situ. Kalau jamaahnya 3 orang, imamnya baca zikir keras, yang Wahabi 2 orang, kira-kira gimana zikirnya? Kan kasihan imamnya kan. Nah, gak betul mereka itu. Mengapa gak betul? Kata para ulama, jamaah ini yang sunnah meninggalkan tempat sholat itu ketika imamnya berdiri baru jamaahnya berdiri pergi dari situ. Bukan pergi duluan makmumnya. Kalau pergi duluan itu meninggalkan sunnah. Mengapa begitu? Di dalam Sahih Bukhari ada bab, Imam Bukhari menulis babun tidharin nas qiyamal imam al-alim. Kata Imam Bukhari, para sahabat itu dulu menunggu Rasulullah mau berdiri dari sholat berjamaah. Kalau Rasulullah dah selesai zikir berdiri, baru para sahabat berdiri. Gak pergi duluan. Karenanya kata para ulama, makmum itu yang baik, yang sunnah, meninggalkan masjid ketika imam berdiri. Jangan ditinggal duluan. Makmumnya 3 orang, Wahabi semua. Imamnya baca zikir, zikirnya keras. Begitu menoleh ke belakang gak ada jamaahnya, gimana kira-kira kecewanya? Kan kacau masjidnya kalau begitu. Wahabi ini bikin kacau memang. Jadi yang betul memang jamaah ini menunggu imam selesai, baru jamaah pergi. Yang sunnah seperti itu. Tapi kalau misalnya ada perlu, ada hajat, gak apa-apa pergi duluan. Tapi jangan merasa sunnah. Dah gak zikir merasa sunnah. Yang zikir yang sunnah itu. Wahabi ini suka membolak-balik hukum, saudara, dirubah. Ini tradisi ibadah. Kemudian apa lagi? Kita ini habis sholat biasanya salaman. Kalau Wahabi ada salaman enggak? Enggak ada. Malah saya bulan Maulid kemarin tabligh akbar di Bandung, lalu di Bogor. Orang-orang curhat di sana. Kiai, orang Wahabi ini habis sholat diajak salaman tersinggung dia. Kayak marah. Padahal cuma diajak salaman. Lalu yang di Bogor beda lagi. Kenapa Kiai? Orang Wahabi kalau diajak salaman tangan kita dipukulnya.
memukul sama tangan kita. Ini mereka. Alasannya apa? Bid'ah katanya. Loh, kok bid'ah? Coba kita bisik-bisik habis sholat. Kira-kira haram apa enggak? Habis sholat nanti ke rumah saya. Kenapa? Ada beberapa amplop untuk dibagi-bagi. Kira-kira menurut saudara, bisikan begini ini sunnah apa bid'ah? Hah? Bid'ah. Bid'ah katanya, dibisik-bisik, diajak makan-makan ke rumahnya. Ya gak apa-apa, begitu sama dengan salaman. Salaman itu sunnah salaman. Dan salaman habis sholat itu gak bid'ah. Mengapa gak bid'ah? Para sahabat dulu habis sholat bersalaman dengan Rasulullah SAW. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah ilal badha fatawaddaa thumma shalla adh-dhuhra rak'atain wal 'ashra rak'atain. Pada waktu musim haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah atau tenda pada waktu panas sekali matahari. Matahari panas sekali. Lalu Rasulullah berwudu. Setelah berwudu, Rasulullah menjadi imam sholat zuhur asar 2 rakaat di jamak qashar. Selesai sholat, waqaman nas. Selesai sholat, orang-orang berdiri. Faja'alu ya'khuduna yadayhi. Lalu mereka mengambil kedua tangan Nabi. Mengambil kedua tangan itu artinya apa, saudara? Artinya bersalaman. Apakah Rasulullah menolak? Gak menolak. Rasulullah mau diajak salaman. Wa yamsahuna biha wujuhahum. Dan mereka usapkan wajah beliau pada tangan beliau pada wajah mereka. Oleh para sahabat, tangan Rasulullah diusapkan ke wajahnya. Artinya cium tangan. Mengapa? Rasulullah makhluk paling mulia. Artinya apa? Bersalaman habis sholat dikerjakan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Gak mungkin bid'ah. Seandainya bid'ah, Rasulullah pasti melarang. Loh, ojo salaman rek, bid'ah iki. Jangan salaman, ini bid'ah. Enggak, Rasulullah mau. Kata Wahabi, itu kan Rasulullah yang disalami. Terus kalau imam gak boleh, siapa yang bilang? Saya, kata. Loh, kamu siapa? Seandainya salaman dengan selain Rasulullah gak boleh, pasti Rasulullah mengingatkan, kamu gak apa-apa salaman dengan saya, tapi kalau bukan saya jangan salaman ya. Awas, gak boleh. Rasulullah gak pernah bilang begitu. Wahabi suka ngarang, saudara. Ngarang ajaran agama. Artinya apa? Salaman habis sholat itu berlaku sejak masa Rasulullah SAW. Dan Wahabi itu kadang gak konsisten salaman habis sholat. Mengapa? Kadang-kadang kalau ada tamu, ustadz agak artis, diajak salaman sama mereka. Saya ini pernah ya sholat maghrib di Pekanbaru. Saya gak tahu imamnya, kata yang ngantar saya, ini Wahabi kiai. Imamnya Wahabi. Masa Wahabi? Akhirnya saya sholat maghrib. Begitu sholat maghrib ternyata imamnya gak baca basmalah. Langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aduh, Wahabi ini dah terlanjur bermakmum. Dan habis sholat dia gak baca zikir pula. Akhirnya habis salam, saya ke belakang, saya jamak takdim sholat isya. Ternyata imamnya lihat saya. Begitu selesai salam, saya berdoa mau pergi, dikejarnya sama dia. Kiai, apa? Salaman sama saya. Loh, katanya salaman habis sholat bid'ah. Kok salaman dengan saya? Oh, mungkin karena saya agak artis. Jadi kalau salaman dengan artis gak apa-apa ya. Kalau dengan yang biasa gak boleh. Ini mereka. Nah, artinya apa, saudara? Kembali kepada yang tadi. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalilnya kuat. Kita gak perlu ragu-ragu mengamalkan ajaran aswaja. Dasarnya kuat.
Ini tata cara ibadah habis sholatnya. Kemudian masalah lain yang dibid'ahkan oleh mereka. Dan ini kita terjadi dari waktu ke waktu. Apa? Kita ini kalau ada orang meninggal dunia, biasanya ngadain kenduri. Apa namanya kata orang Riau? Tahlilan itu. Tahlil ya. Tahlil kematian lalu diberi makan kan. Ini kalau Wahabi bilang bid'ah saudara. Bilang bid'ah. Yang dibid'ahkan apanya? Semuanya. Zikir tahlil bid'ah. Nah, zikir dibid'ahkan. Jahat mereka ini saudara. Orang zikir ini perintah agama. Dibid'ah-bid'ahkan. Gak bid'ah. Mendoakan orang mati itu gak bid'ah. Mengapa gak bid'ah? Perintah Al-Quran. Anjuran Al-Quran. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul Ad-Du'a 'anil Mayyit. Anjuran mendoakan orang mati. Dalil yang disampaikan Imam Nawawi rahimahullah, qala Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudah mereka akan selalu berkata, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami membawa iman. Di dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang mendoakan pendahulunya, yang mukmin yang meninggal dunia. Berarti mendoakan orang mukmin yang mati itu perbuatan terpuji. Berarti kalau begitu mendoakan orang mati itu dianjurkan. Mengapa? Dipuji oleh Al-Quran. Dipuji Al-Quran berarti dianjurkan. Sedangkan tahlil isinya mendoakan orang mati. Berarti tahlil dianjurkan. Al-Quran dasarnya. Ada Wahabi tanya, itu kan mendoakan di Al-Quran. Terus kalau tahlil itu kan baca Al-Quran dan zikir. Jawaban kita, baca Quran dan zikir itu termasuk doa. Dan doa paling tinggi. Kata para ulama, doa itu levelnya ada 3. Apa? Pertama baca Quran. Baca Quran itu termasuk doa. Bahkan doa paling utama. Makanya orang kalau tertimpa kesulitan ekonomi, dianjurkan baca surat Waqiah. Itu doa. Walaupun gak doa gak apa-apa. Karena sudah doa. Doa paling utama. Baca Waqiahnya berapa kali? Paling enggak tiap malam sekali. Cuma kalau kondisinya mendesak jangan sekali lah. Berapa? Bisa 11 kali. Oh mendesak lagi bisa 21 kali. Lebih mendesak lagi bisa 41 kali. Oh lebih mendesak hutangnya miliaran, baca 1000 kali. 1000 kali ada caranya ya, 1 minggu. Biasanya tembus. Ini Al-Quran. Jadi Al-Quran itu doa level paling tinggi. Di bawahnya Al-Quran berzikir. Misalnya baca subhanallah, baca sholawat, baca la ilaha illallah. Itu doa itu. Doa. Level kedua. Level ketiga yang paling bawah memang langsung meminta. Ya Allah saya minta ini. Itu level ketiga paling rendah. Langsung minta aja. Mengapa paling rendah? Ini kasar ini. Kasar. Kalau baca Al-Quran dan baca zikir kan memuji kepada Allah. Saudara misalnya, ada orang tiba-tiba datang langsung minta uang. Kadang kan jengkel. Perlu apa? Saya minta uangnya sama kamu. Jengkel. Ini gak ada ombak, gak ada angin, langsung minta uang. Kadang ngasih, kadang gak ngasih. Tapi kalau begitu jumpa dengan kita memuji-muji, senang. Ada orang jumpa kita langsung ngomong, apa? Kamu ini macam tambah ganteng. Loh kok gitu? Tambah muda kamu ini. Kira-kira senang saudara dibilang begitu. Dibilang tambah ganteng. Senang kan? Lah terus pasti banyak uangnya. Ini berarti jaluk duit ini.
minta uang. Terus ya bagi-bagilah, banyak uangnya bagi-bagi biar tambah ganteng. Akhirnya ngasih saudara. Awalnya gak mau ngasih karena dibilang ganteng, akhirnya ngasih, kan gitu. Kepada Allah tuh juga begitu, memuji dulu lalu meminta. Tahlil itu sifatnya seperti itu. Jangan dikira tahlil itu gak ada dalil. Tahlil itu kalau diterangkan dalilnya perlu waktu paling sedikit 1 jam. Kita ini kan kuliah subuh. Kuliah subuh itu biasanya kultum. Apa kultum itu? Kuliah 7 menit. Ini baru 5 menit. Atau kultum ini ya kalau lebih panjang lagi, kultum kuliah 70 menit. Kurang masih ini. Atau lebih panjang lagi, apa kultum? Kuliah terserah antum. Itu kan kultum namanya. Nah, ini tahlil. Kemudian kenduri. Apa nak? Ngerti kenduri ya? Hidangan makanan habis tahlil. Ini kata Wahabi bid'ah. Bid'ah itu maksudnya kalau mereka yang bikin. Tapi kalau diantarkan makanan kenduri ya dimakan juga sebenarnya. Karena ada di Jawa itu orang Wahabi membid'ahkan tahlil. Tapi kalau ada tetangganya mati, datang dia. Dan kalau ada hidangan kue, paling banyak makannya. Tapi kalau keluarganya mati, gak mau bikin tahlil, katanya bid'ah. Loh, ini berarti suka makan aja, gak mau bertanggung jawab, gak mau giliran, maksudnya begitu. Ya kalau menurut kita gak bid'ah. Mengapa gak bid'ah? Karena kenduri ini kan sedekah untuk orang mati. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul As-Sadaqah Anil Mayyit, anjuran sedekah untuk orang mati. Dalil yang disampaikan Imam Nawawi hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tusi. Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Ibu saya ini meninggalnya mendadak, gak sempat berwasiat. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira kalau ibuku sempat berbicara pasti berwasiat untuk bersedekah. Mama saya ini orangnya baik banget, suka bersedekah. Cuma sebelum meninggal gak sempat berkata-kata. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk beliau? Apa jawaban Rasulullah SAW menjawab, jawabannya singkat tapi padat, na'am, iya. Artinya apa? Ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibumu. Ini artinya apa? Sedekah untuk orang tua yang meninggal, pahalanya itu sampai. Dan kita ini kalau bersedekah memang dianjurkan, diniatkan untuk orang tua yang meninggal. Setiap bersedekah. Mengapa? Dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, Rasulullah SAW bersabda, idza tasaddaqa ahadukum bi shadaqatin tatawwu'an falyaj'alha an abawayhi. Apabila salah seorang kamu mengeluarkan sedekah sunnah, bukan sedekah wajib, maka niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kamu. Ada fakir miskin, kasih sedekah. Dalam hati untuk almarhum, almarhumah papa dan mama. Ada yatim, sedekah lagi untuk almarhum, almarhumah papa dan mama. Ada tamu datang ke rumah, kasih hidangan, pahalanya untuk almarhum, almarhumah papa dan mama. Pokoknya begitu. Mengapa diniatkan untuk kedua orang tua? Fayakunu lahuma ajruha. Pahala sedekah itu langsung mengalir pada kedua orang tua. Kalau gak diniatkan, gak mengalir pada kedua orang tua. Loh, kalau pahalanya untuk orang tua, kita yang bersedekah dapat apa? Jangan khawatir.
wala yanqusuhu min ajriha syai. Kamu yang bersedekah gak akan kurang sedikit pun dari pahala sedekah kamu. Artinya apa? Orang tua kamu dapat pahala sedekah kamu secara penuh, pahala kamu juga penuh, gak kurang sedikit pun. Tapi kalau tak diniatkan untuk orang tua, ya cuma buat kamu aja pahalanya tak tambah, orang tua kamu tak dapat. Ini sedekah untuk orang tua. Artinya sedekah untuk orang tua itu sampai bermanfaat. Begitu dalil ini disampaikan, Wahabi bingung. Karena bingung, mereka kirim video ngeles pada saya. Ada Wahabi dari Pinang, Malaysia. Apa kata dia? Enggak apa-apa sedekah untuk orang mati. Loh, katanya bid'ah. Oh enggak, siapa yang ngelarang? Padahal dia yang suka ngelarang. Enggak ngelarang kata. Tapi, loh pakai tapi lagi. Kalau mau sedekah untuk orang mati, jangan pakai kenduri. Jangan pakai makanan, pakai minuman, pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid. Suruh bangun masjid, saudara. Takon di duit. Dari mana uangnya kalau bangun masjid? Apalagi krismun kayak sekarang ini. Sekarang ini krisis. Betul. Tapi di Jawa yang krisis, entah di Riau ada krisis. Hah? Krisis juga. Krisis, saudara, banyak orang nggak punya uang sekarang. Banyak orang mau berangkat haji nggak mampu melunasi. Ini sekarang krisis memang. Suruh bangun masjid. Kalau setiap ada orang mati bangun masjid, jadi apa negeri kita? Masa negeri masjid terus tinggal di masjid gitu? Kacau mereka. Ini mereka. Nah, mereka gak tahu. Para ulama kita dulu melegalisir, merekomendasikan kenduri. Itu bukan tanpa dasar. Itu dalilnya kuat. Mengapa? Karena kata para ulama di dalam kitab-kitab. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dalam kitab Asral Matalib, kata beliau, afdalus sadaqah al-ma'. Sedekah yang paling utama, paling besar pahalanya nomor 1 sedekah air. Ini paling besar. Summat ta'am, nomor 2 makanan. Setelah minum, selesai acara ada makan-makan. Mantap itu pahalanya. Mengapa sedekah air paling besar pahalanya? Sedekah air paling besar. Ketika ada seorang sahabat Sa'ad bin Ubadah, ibunya meninggal dunia. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'jabu ilaik. Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi untuk mama saya? Sedekah untuk ibu saya yang paling Rasulullah senangi apa? Artinya paling besar pahalanya. Rasulullah menjawab, alma, air. Jadi air paling besar. Mengapa air paling besar? Air ini paling banyak dibutuhkan orang, saudara. Paling banyak dibutuhkan. Kalau lagi kurang enak badan, bangun tidur, biasanya yang dicari apa? Yang dicari air. Saudara kerja di kebun. Nah ini air ini. Ini sedekah paling afdal. Paling besar pahalanya. Cuma gak dibuka ini. Ya apa ini? Sambil ceramah. Mestinya dibukakan biar mantap. Jadi apapun ya, saudara kerja di kebun, ya minum air. Saudara naik kendaraan pergi ke Duri, pergi ke Pematang Rebah, ke Pelalawan, biasanya minum air. Sambil rokokan, minum air. Memasukkan obat, minum air terus, saudara. Ada yang habis makan gak minum? Ada. Bahaya kalau habis makan gak minum. Mengapa? Nambah 2 piring lagi. Kalau minum baru terasa kenyangnya. Makanya kalau makan kasih air orang tuh biar cepat kenyang. Ini air memang. Jadi air ini sedekah paling utama. Dan sedekah air ini jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
Rasulullah SAW bersabda, bercerita tentang orang Bani Israel sebelum Islam. Dalam sabda beliau, bainama kalbun yutifu biraqiyatin qad kada yaqtuluhu al-'atash. Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ada anjing karena haus mau mati, mau minum melompat ke dalam sumur gak bisa, akhirnya ngelilingi sumur. Berharap ada orang yang kasihan sama dia. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Ada pelacur pulang kerja. Ini kejadian di Timur Tengah. Pelacur itu biasanya kerjanya siang apa malam? Biasanya kerjanya malam hari. Kalau siang pulang. Tapi pelacur dulu. Kalau sekarang lebih parah. Mengapa parah? Kadang siang malam kerjanya 24 jam. Dan pulang kerja panas-panas, sampai dekat sumur kelihatan anjing hampir mati kelilingi sumur. Akhirnya apa? Hatinya merasa iba, kasihan. Karena kasihan, fanaza'at muqaha, pelacur tadi melepas sepatunya. Pelacur itu dulu kerja pakai sepatu. Kalau sekarang pakai sandal apa sepatu? Tahu? Gak tahu. Dan memang gak boleh gak boleh. Kalau tahu itu haram hukumnya. Oh, pelacur pakai ini loh. Kemana dia kok tahu itu? Perlu diurus kalau tahu itu. Nah, setelah melepas sepatunya, fastaqat lahu bihi, dia menimba air pakai sepatu turun ke bawah. Dulu itu sumur gak pakai timba, gak pakai tali. Peradaban manusia belum punya pabrik dulu. Pakai tangga semua, turun. Setelah ambil air pakai sepatunya, fasaqat hubihi, dia kasih minum anjing itu dengan sepatunya. Selesai ngasih minum anjing, anjingnya dah seger, pergi pulang dia. Sampai di rumah tak lama kemudian meninggal dunia. Mengapa meninggal? Mungkin malamnya divaksin overdosis. Vaksinnya banyak sekali. Apa yang terjadi setelah meninggal? Dalam hadis itu dikatakan, gara-gara ngasih minum anjing, faghufira laha bihi, Allah ampuni dosanya sebagai pelacur. Padahal yang dikasih minum adalah anjing. Kata para ulama, berarti sedekah minum, sedekah air itu besar sekali pahalanya. Mengapa? Pelacur aja diampuni. Karenanya kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kalau saudara merasa banyak dosanya, yang senang sedekah air minum. Mengapa? Pelacur aja diampuni oleh Allah, padahal ngasih minum anjing. Apalagi kalau yang dikasih minum itu manusia. Apalagi manusianya orang apalagi Islamnya Ahlus Sunnah wal, tambah mantap pahalanya. Saudara pernah ngasih minum anjing? Pernah? Ibu-ibu pernah? Gak pernah? Kira-kira kalau ada anjing mendekat, diambilkan apa? Hah? Diambilkan kayu. Padahal anjingnya lapar, haus. Mengapa diambilkan batu? Karena anjingnya ikut Wahabi. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, orang punya ternak hewan, dikasih makan, dikasih minum, itu ngurangi dosa. Saudara yang punya kucing, kasih makan, kasih minum, ngurangi dosa. Punya ayam, kasih makan, kasih minum, ngurangi dosa. Atau punya ternak apalah, ngurangi dosa. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak kucingnya, yang banyak ayamnya. Padahal itu ternak hewan. Apalagi kalau yang diternak itu manusia. Ini bapak-bapak ini ya, ngasih makan anaknya, ngasih makan istrinya, dosanya dikurangi oleh Allah. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak anaknya.
untuk ngurangi dosa. Kalau masih banyak dosanya, tambah istrinya. Mengapa? Ngurangi dosa. Setuju? Istrinya protes, abang ini kawin lagi ya. Ma, abang ini banyak dosa. Kata Pak Kiai, kalau ngasih belanja istri, dosa abang dikurangi. Kalau cuma mama yang ngurangi, kapan habisnya? Abang ini dah umur 50 ke atas, takut segera mati. Makanya ini kejar-kejaran biar dosanya cepat habis. Oh, berarti abangnya ini ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kawin lagi itu bakat saudara. Kalau gak bakat gak bisa. Ini cerita ya, cuma riwayatnya dhaif, gak sahih. Dulu itu ada 2 orang pemuda, rumahnya dekat masjid, tapi sama-sama nakal ke masjid. Tiba-tiba kawan yang satunya ini rajin ke masjid. Azan dah ada di masjid. Azan subuh sudah ada di masjid. Ditanya sama kawannya, kamu kok berubah jadi soleh sekarang? Jadi rajin ibadah. Dulu kan nakal macam saya. Kata kawannya ini, saya kawin lagi. Terus istri saya ustazah, belum subuh dah dibangunin, suruh ke masjid. Terus kamu kalau ingin rajin ibadah, kawin lagi. Nanti rajin kamu. Oh gitu? Iya, macam saya. Dapat beberapa hari, pas azan subuh, kawannya yang rajin ke masjid. Sampai di masjid, ternyata kawannya yang nakal dah duluan. Terkejut dia. Oh, ini lebih soleh dari saya ini. Lebih awal ke masjid, masih gak ada orang dah di masjid duluan. Ditanya sama dia, kamu kawin lagi? Iya, katanya. Sudah berapa hari? Dah 3 hari. Kamu lebih soleh dari saya. Diam dia. Kamu jam berapa ke masjid? Saya bukan jam berapa. Gimana? Saya bermalam di masjid. Kenapa bermalam di masjid? Gak berani pulang. Ini namanya gak bakat saudara. Kalau gak bakat jangan kawin lagi. Malah gak pulang sama istrinya. Nah, ini artinya apa? Sedekah minum itu pahalanya besar saudara. Nomor 2, di bawah sedekah minum, sedekah makan. Mengapa sedekah makan? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik, besar pahalanya, mengantar masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, kamu kasih makan orang. Jadi kasih makan orang ini pahala paling baik, mengantarkan masuk surga. Cuma kata para ulama, sedekah makan ini levelnya, kelasnya di bawah sedekah minum. Minum ini paling atas, makanan paling bawah. Walaupun cuma air mineral kayak gini. Ini besar pahalanya, apalagi agak kuning airnya. Apalagi putih coklat, tambah mantap itu. Nggak apa-apa, ini dah besar ini. Jadi jangan dikira kenduri itu gak ada dasarnya, paling besar memang. Ini namanya amalan ahlus sunnah wal jamaah. Karenanya kita gak usah ragu-ragu ya. Amalan apapun itu sedekah makan. Yang terakhir, sedekah makan itu walaupun kecil jangan diremehkan. Kadang-kadang gara-gara sedekah makan dosa besar diampuni oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, hadis sahih dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'abbada 'abidun min bani Israil, fa'abadallaha fi shawma'atihi sittina 'aman." Dulu ada orang Bani Israel beribadah. Dia beribadah di surau pribadinya selama 60 tahun, tak pernah keluar. Kalau siang hari puasa dia.
Kalau malam hari berzikir, menangis, berdoa, sholat pada Allah. 60 tahun tak keluar-keluar. Setelah 60 tahun, fa'umtiratil ard, hujan lebat. Setelah hujan lebat, fakhdarat, suasana sekitar menjadi hijau. Banyak rumput, tanaman-tanaman tumbuh. Setelah suasana menjadi hijau, fa'ashrafar rahib min sawma'atihi. Ahli ibadah itu mengintip dari suraunya. Loh, wis ijo-ijo, suasana sudah hijau. Karena suasana hijau, suasana indah, penasaran hatinya ingin jalan-jalan. Berkata dalam hatinya, lau nazaltu wa dzakartullah lazdadtu khairan. Coba saya ini turun dari surau ini, lalu berzikir kepada Allah sambil menikmati suasana hijau, pasti pahalanya semakin mantap ini. Akhirnya apa? Fanazalah, dia turun dari suraunya untuk berzikir sambil jalan-jalan. Wa akhadha ma'ahu ar-raghif awir raghifain. Dia bawa bekal 1 atau 2 potong roti untuk buka puasa. Jalan-jalan sambil berzikir, dia jalan-jalan. Fa bainama huwa yamshi wa yadhkurullah, ketika ahli ibadah ini sedang jalan-jalan dan berzikir, idz laqiyathum ra'atun, tiba-tiba berjumpa dengan seorang perempuan. Laki-laki jumpa perempuan, apa yang terjadi kalau berduaan? Di jalan, penasaran, karena penasaran menyapa. Famazala yukallimuha wa tukallimu. Awalnya dia menyapa, siapa? Saya Pak Ustadz. Loh, kok tahu kalau saya Ustadz? Lah Ustadz kan yang ibadah di surau 60 tahun tak turun-turun. Ustadz ini viral, dah masuk Facebook. Ustadz ini terkenal di sini. Kamu? Saya mah orang biasa Pak Ustadz. Saya gak viral macam Pak Ustadz. Awalnya saling nyapa. Setelah saling nyapa, kenalan. Setelah kenalan, sharing. Tukar menukar pengalaman. Setelah sharing, lalu saling curhat. Berbagi curahan hati. Setelah saling curhat, akhirnya sayang-sayangan. Dah akrab, gak tahan godaan setan, faghasyiyaha. Orang ini berzina. Na'udzubillah min. Makanya laki-laki sama perempuan jangan berduaan. Gak syahwat. Iya, kalau ramai orang gak syahwat. Kalau gak ada lagi jadi itu. Ini puasa 60 tahun. Apalagi puasanya cuma bulan Ramadan. Di luar Ramadan gak puasa sunnah. Ini nafsunya tinggi sekali ini. Ini 60 tahun puasa, gak tahan itu. Setelah berzina, akhirnya apa? Ahli ibadah ini merasa malu pada Allah, merasa takut, merasa menyesal. Dalam pikirannya, ibadah 60 tahun gak keluar-keluar, gak pernah maksiat. Kenapa begitu keluar gak tanggung-tanggung dosanya? Pingsan dia. Setelah siuman, cari air mau mandi. Ternyata di dekat situ ada genangan air hujan, mandi di situ. Ditanggalkan baju-bajunya. Ketika sedang mandi, idza'ahu sa'ilun, datanglah seorang pengemis. Pak Ustadz, jaluk duit Pak Ustadz, minta uang. Loh kok minta uang? Belum makan Pak Ustadz, lapar seharian belum makan. Oh kamu butuh makan? Iya Pak Ustadz. Tuh di jubah saya ada roti, ambil. Dihampirinya jubah itu. Setelah diperiksa, ternyata ada roti 2 potong. Berapa Ustaz? Bawa aja tuh. Tuh buat kamu semuanya. Pengemis itu pergi makan 2 roti itu. Selesai mandi, Pak Ustaz ini pakai jubahnya. Begitu pakai jubah, malaikat Israel datang. Siapa malaikat Israel? Malaikat pencabut nyawa. Dicabut dia. Begitu dicabut nyawanya, 2 malaikat datang. 2 malaikat ini berbeda partai politik. Biasanya kalau beda parpol kan berantem. Satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka. Loh, sama-sama terkejut. Kata malaikat surga, lo kok sampian malaikat neraka? Kata malaikat neraka, lo kok sampian malaikat surga? Kata malaikat surga,
orang ini ibadah 60 tahun tak pernah keluar, pantas saya bawa ke surga. Kata malaikat neraka, loh ini tadi berzina, pantas masuk neraka. Karena dua malaikat ini rebutan, akhirnya voting. Gimana votingnya? Pahala ibadah 60 tahun ditimbang dengan dosa zina 1 kali. Begitu ibadah 60 tahun ya ditimbang dengan dosa zina 1 kali, ternyata lebih berat dosa zinanya. Berat, ibadahnya menjadi ringan dan hangus. Zina 1 kali menghapus pahala amal ibadah siang malam selama 60 tahun. Na'udzubillah min. Kata malaikat neraka, nah ini saya yang menang voting, ikut saya ke neraka. Kata malaikat surga, sebentar dulu. Ada apa? Tadi sebelum mati, orang ini sedekah roti 2 potong. Dan rotinya belum ditimbang. Oh iya katanya. Akhirnya roti 2 potong ditimbang. Begitu roti 2 potong ditimbang saudara, ternyata lebih berat lagi. Zinanya menjadi ringan. Dan dosanya dihapus oleh Allah. Diampuni gara-gara sedekah roti 2 potong. Akhirnya kata malaikat surga, nah saya yang menang voting, berarti ini masuk surga. Artinya apa? Sedekah makan itu walaupun kecil jangan diremehkan. Dosa besar kadang bisa diampuni. Berarti pahala ngasih makan besar sekali. Ini karenanya kata para ulama, yang merasa banyak dosanya sering ngasih minum, sering ngasih makan. Tapi hadis ini dan hadis pelacur tadi jangan gagal faham. Jangan salah faham. Gimana salah faham? Oh, kalau begitu nanti cari aja pelacur. Terus habis itu bawa air mineral ke Masjid Al-Ikhlas. Lalu bawa roti. Dah beres. Jangan begitu. Ini namanya gagal faham. Hadis ini motivasi agar kita rajin sedekah minum dan sedekah makan. Bukan untuk melonggarkan berzina. Khawatir habis gituan langsung mati saudara. Gak sempat sedekah. Ya hangus pahalanya. Kita ini gak tahu. Jangan dihanguskan amal ibadahnya. Hangus sungguh. Kita gak tahu itu. Jadi jangan salah paham. Nah, karena pahala sedekah makan dan minum ini besar sekali, maka ini yang direkomendasi oleh para ulama dulu ketika ada orang meninggal dunia. Orang Pekanbaru kalau keluarganya meninggal, rotinya berapa potong? Hah? Banyak potong, bukan cuma rotinya, tapi kambingnya berapa ekor? Kambingnya saudara, oh ayam potong ya. Tapi ayam potong mahal juga sekarang. Berapa ayam potong ibu-ibu? Hah? 35? Iya, dulu 22, sekarang 30 ke atas. Nanti mungkin 50 itu. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan turun lagi. Amin Allahumma amin. Ini saya kira pemantapan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang perlu saya sampaikan.